Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu untuk mengikuti pembelajaran kimia. Materi yang akan disampaikan pada kali ini yaitu tentang termokimia. Pengertian untuk termokimia ini berasal dari dua suku kata yang terdiri dari termo, artinya kalor atau panas, dan kimia berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi, pengertian untuk termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor atau panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sudah bisa diikuti atau dipahami? Dilanjut. Nah, untuk mempelajari termokimia ini tidak terlepas dari adanya sistem dan lingkungan. Nah, untuk sistem adalah segala sesuatu yang kita amati atau kita pelajari. Nah, pada reaksi kimia yang termasuk sistem itu adalah reaktan dan produk. Jadi dalam penulisan reaksinya, reaktan berada di ruas kiri, sedangkan produk ada di ruas kanan. Sedangkan untuk lingkungan, segala sesuatu di luar sistem. Nah, pada reaksi kimia yang termasuk lingkungan yaitu wadah. Misal, tabung reaksi, gelas kimia, atau Erlenmeyer. Nah, dalam sistem itu dibedakan menjadi 3 macam. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Jadi untuk gambar yang ke-1, ini merupakan sistem terbuka. Dan gambar yang kedua, itu sistem tertutup. Sedangkan untuk gambar yang ketiga adalah sistem terisolasi. Pada sistem terbuka, ini botolnya tidak ada tutup di bagian atasnya. Jadi, misalkan di dalam botol ini berisi air panas. Nah, maka ini akan terjadi perpindahan baik kalor maupun materinya. Jadi saat kita memegang gelas atau botol tersebut, tangan kita berasa panas. Di samping itu juga kita bisa memperhatikan di bagian mulut gelas atau wadah itu ada yang keluar berupa uap air. Itu untuk sistem yang terbuka. Sedangkan pada sistem tertutup, wadah atau botol ini ada tutupnya. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor saja. Sementara materi tidak ada yang keluar. Jadi saat kita memegang botol atau wadah dari sistem tertutup ini, kita hanya bisa merasakan panas dari botol tersebut, ya, yang mengandung air panas. Untuk sistem yang terisolasi, ini botol tersebut ada penutup luarnya
ada pelindung luarnya. Sehingga pada saat kita memegang sistem atau botol yang merupakan sistem tertutup terisolasi ini, kita tidak bisa merasakan panas ataupun adanya materi yang keluar, yaitu uap airnya. Jadi, pada sistem terisolasi, ini tidak terjadi perpindahan kalor maupun materinya. Bisa diikuti anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini keterangan yang tadi berdasarkan gambar. Ini pada gambar A itu yang merupakan sistem terbuka. Dalam sistem terbuka terjadi perpindahan kalor atau panas dan materi ke lingkungan. Sedangkan pada gambar B, untuk sistem tertutup, terjadi perpindahan kalor atau panas ke lingkungan, sementara materi tetap berada dalam sistem. Nah, untuk gambar C, sistem yang terisolasi. Dalam sistem terisolasi tidak terjadi perpindahan, baik itu kalor maupun materi. Nah, karena adanya perpindahan kalor dari sistem dengan lingkungan ini, jadi ada kalor yang masuk. Artinya sistem menyerap kalor. Dan ada kalor yang keluar. Artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan, ya. Dalam mempelajari termokimia ini tidak terlepas dari entalpi. Nah, entalpi ini merupakan energi kimia yang terkandung dalam sistem. Nah, untuk entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya yang dilambangkan dengan delta H. Nah, perubahan entalpi ini dapat dihitung dari entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Nah, jadi perubahan entalpi merupakan menunjukkan banyaknya kalor atau panas yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi. Nah, untuk yang berikutnya, dalam mempelajari termokimia, ini ada istilah reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm, ini merupakan reaksi yang melepas kalor. Bisa diperhatikan diagram energinya. Ini diagram energi hubungan antara entalpi dengan zat yang bereaksinya. Nah, di sini untuk reaktan posisinya berada di atas. Sedangkan produk posisinya berada di bawah. Dengan kata lain, entalpi pereaksi atau reaktan lebih besar daripada entalpi produk. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan delta H-nya, maka delta H sama dengan entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Ini hasilnya akan lebih kecil daripada 0 atau delta H-nya bertanda negatif. Artinya kalornya ini dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk reaksi endoterm
yaitu reaksi yang menyerap kalor. Bisa diperhatikan diagram energinya. Nah, untuk entalpi produknya, ini lebih besar dibandingkan entalpi reaktannya. Sehingga menghitung delta H-nya, yaitu entalpi produk dikurang entalpi reaktan, hasilnya lebih besar dari 0. Artinya, ini delta H-nya bertanda positif. Berarti, reaksi endoterm ini sistem menyerap kalor. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah cukup jelas? Baik. Kita lanjutkan ini untuk memberikan contoh reaksi eksoterm dan endotermnya. Nah, pada reaksi eksoterm, ini contohnya yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas membentuk 2NH3 gas. Maka delta H-nya adalah negatif 92 kJ per mol. Nah, di sini mol yang dihasilkan adalah 2 mol. Jadi, kalau untuk 1 mol berarti dibagi 2. Untuk yang B, yaitu reaksi endoterm. Contohnya yaitu pembakaran CaCO3 yang membentuk CaO ditambah CO2. Delta H-nya sama dengan positif 178,5 kJ per mol. Nah, ini bertanda positif artinya menyerap kalor. Ya. Sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sedangkan untuk eksoterm ini tandanya negatif, artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Bisa dipahami? Oke, dilanjutkan lagi ya. Kita akan berikan tugas untuk lebih memahami tentang termokimia. Demikian untuk materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.